Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh beliaulah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Salam hormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hijriyati MPD, dan salam hormat saya juga kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dan Sekolah. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulida. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 6. Dan ada kedua rekan teman saya yaitu Sylvia Rizky dan Al-Aura Daulay. Baik, untuk slide yang pertama yaitu di sini ada kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diidentifikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang akan menimbulkan dan melibatkan kesengsaraan terhadap anak atau penderitaan terhadap fisik, mental, seksual, pelantaran, ancaman, pemaksaan, dan perampasan. Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan yang diterima oleh anak tersebut merupakan dalam situasi dan kondisi anak tertentu dan mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk anak tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis kekerasan terhadap anak. 1. Kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu ada 5, yaitu: poin yang pertama, kekerasan fisik. Contohnya, pukul, tendang, cubit, tampar, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, kekerasan emosional. Contohnya, mengancam, menghina, mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, kekerasan seksual. Misalnya tindakan yang tidak pantas, pelecehan organ, dan lain sebagainya. Poin yang keempat, pengabaian dan pelentaraan. Contohnya, segala bentuk kelalaian dalam bentuk memenuhi hak anak, baik itu dari pendidikan maupun gizi anak. Poin yang kelima, kekerasan ekonomi. Misalnya, mempekerjakan anak yang di bawah umur. Lanjut, yang kedua, kekerasan anak menurut WHO. Contohnya ada 6, yaitu: penganiayaan melibatkan kekerasan fisik, seksual, emosional, dan pengabaian. Poin yang kedua, penindasan yang menimbulkan perilaku agresif dan negatif yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok, yang akan mengakibatkan korban trauma, gangguan mental, dan gangguan fisik dan psikologis. Poin yang ketiga, kekerasan remaja terkonsentrasi di kalangan anak-anak dan kalangan dewasa muda berusia 10-29 tahun.
terjadi dalam aturan perkenalan komunitas dengan anak baru. Poin yang keempat, kekerasan dalam berumah tangga melibatkan kekerasan fisik, seksual, emosional, dan lain sebagainya. Poin yang kelima, kekerasan seksual yang meliputi hubungan seksual dan non-konseksual, yaitu yang menolak suatu persetujuan dan eksploitasi melalui media sosial. Poin yang keenam, kekerasan emosional dan psikologis yang meliputi membatasi pergerakan anak, misalnya pencemaran nama baik, diskriminal, ancaman, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sylvia, yaitu faktor penyebab dari perilaku kekerasan itu ada dua macam. Satu, faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi itu seperti faktor gangguan kejiwaan dan faktor kelainan atau faktor kelainan jiwa. Sedangkan faktor sosial itu berkonflik dengan rumah tangga, budaya, dan faktor media sosial atau media massa. Dan yang terakhir, faktor kekerasan terhadap anak yang ada di dalam keluarga itu ada 3. Yang pertama ada warisan kekerasan antar generasi. Dan yang kedua, kekerasan terhadap anak sering sulit diungkap ke dalam ruang publik. Dan yang ketiga, yang terakhir, latar belakang budaya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.